Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan dan Faiz Muammar ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari mata kuliah studi gender yang berjudul Perspektif Gender pada Masyarakat Kota Banda Aceh. Istilah gender dikemukakan oleh ilmuwan sosial dengan maksud untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang punya sifat bawaan atau bisa dibilang ciptaan Tuhan dan bentukan budaya atau konstruksi sosial. Seringkali orang mencampur adukan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati atau tidak berubah dengan yang bersifat non-kodrati atau bisa berubah dan diubah. Perbedaan gender ini juga menjadikan orang-orang berpikir kembali tentang pembagian peran yang dianggap telah melekat baik pada perempuan maupun laki-laki. Gender adalah perbedaan peran fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Walaupun demikian, masih ada persepsi gender disamakan dengan jenis kelamin atau seks. Perbedaan jenis kelamin ditentukan secara biologis yang melekat secara fisik sebagai alat reproduksi. Oleh sebab itu, seks merupakan kodrat atau ketentuan dari Allah sehingga bersifat permanen dan universal. Peran gender adalah perilaku yang dipelajari di dalam suatu masyarakat atau komunitas yang dikondisikan bahwa kegiatan atau tugas-tugas atau tanggung jawab patut diterima baik oleh laki-laki maupun perempuan. Peran gender dapat berubah dan dipengaruhi oleh umur, kelas, ras, etnik, agama, dan lingkungan geografi, ekonomi, dan politik. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki peran ganda di dalam masyarakat. Perempuan kerap mempunyai peran dalam mengatur reproduksi, sedangkan laki-laki lebih terfokus pada produksi dan politik kemasyarakatan atau publik. Dalam masyarakat tradisional dapat dilihat dengan jelas adalah pemisahan yang tajam bukan hanya pada peran gender tetapi juga pada sifat gender. Misalnya laki-laki dituntut untuk bersifat pemberani dan gagah perkasa sedangkan perempuan harus bersifat lemah lembut dan penurut. Padahal laki-laki maupun perempuan adalah manusia biasa yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang dibawanya sejak lahir. Sifat lemah lembut, perasa, pemberani, penakut, tegas, pemalu, dan lain sebagainya bisa ada pada diri siapapun, tidak peduli itu laki-laki maupun perempuan. Yang pertama, pengertian perspektif. Perspektif merupakan cara pandang yang muncul akibat kesadaran seseorang terhadap isu yang terjadi. Perspektif dapat dijadikan penambah wawasan atau pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas. Sehingga perspektif memiliki ciri-ciri antara lain yang pertama, seseorang yang memiliki perspektif yang tinggi akan berpikir luas dan tidak membeda-bedakan sesuatu. Jadi tidak memandang masalah dari pandangan sempit dan berkotak-kotak. Yang kedua, seseorang yang memiliki perspektif yang tinggi akan dengan mudah dapat berinteraksi dengan orang lain secara harmonis. Yang ketiga, seseorang yang memiliki perspektif yang tinggi akan mampu bersaing dan berkompetensi dengan sehat. Perspektif gender mengarah pada suatu pandangan atau pemahaman tentang peran perempuan dibedakan secara kodrati dan peran gender yang ditetapkan secara sosial budaya. Perbedaan gender akan menjadi masalah jika perbedaan itu mengakibatkan ketimpangan perlakuan dalam masyarakat serta ketidakadilan dalam hak dan kesempatan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, gender dan pendidikan. Dalam berbagai lapisan masyarakat dapat kita jumpai nilai dan aturan agama ataupun adat kebiasaan yang tidak mendukung bahkan melarang keikutsertaan wanita dalam pendidikan formal. Ada nilai yang mengemukakan bahawa wanita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya akan ke dapur juga. Ada yang mengatakan bahawa wanita harus menempuh pendidikan
yang dianggap oleh orang tuanya sesuai dengan kodrat wanita, dan ada yang berpandangan bahawa seorang gadis sebaiknya menikah pada usia muda agar tidak menjadi perawan tua. Atas dasar nilai dan aturan demikian yang ada pada masyarakat yang mengizinkan wanita bersekolah, tapi hanya sampai pada jenjang tertentu atau dalam jenis pendidikan tertentu saja. Ada pula masyarakat yang sama sekali tidak membenarkan anak gadisnya untuk bersekolah sampai sebagai akibat ketidaksamaan kesempatan demikian, maka dalam masyarakat dijumpai ketimpangan angka partisipasi pendidikan formal, prestasi akademik maupun motivasi belajar sering bukan merupakan penghambat partisipasi wanita, karena siswi yang berprestasi pun sering tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga ada gender dan pekerjaan. Apabila seseorang membahas pekerjaan yang dilakukan wanita, maka yang dibayangkan mungkin hanyalah pekerjaan yang dijumpai di ranah publik. Pekerjaan di tempat kerja formal seperti pabrik dan kantor, dan pekerjaan dalam perekonomian formal. Pada umumnya orang melupakan bahwa dimanapun wanita sering melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan uang. Ada yang menawarkan berbagai jenis jasa, ada yang melakukan perdagangan eceran, memproduksi hasil pertanian, kehutanan, perkebunan, pemakaman, peternakan, maupun produk lain yang dipasarkan. Moore and Sinclair mendefinisikan dua macam segregasi jenis kelamin dalam angkatan kerja, yaitu segregasi vertikal dan segregasi horizontal. Segregasi vertikal mengacu pada terkonsentrasinya pekerjaan wanita pada jenjang rendah pada organisasi seperti misalnya jabatan pramuniaga, sales promotion girl, pramusaji, tenaga kebersihan, pramugari, pengasuh anak, sekretaris, kasir, dan sebagainya. Sedangkan segregasi horizontal mengacu pada kenyataan bahwa pekerjaan wanita sering terkonsentrasi pada jenis pekerjaan yang berbeda dengan jenis pekerjaan laki-laki, memberi kesan seakan jenis pekerjaan tertentu relatif tertutup bagi kaum wanita, seperti misalnya di bidang ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Selanjutnya ada kesimpulan yaitu jika perspektif gender dalam masyarakat di Aceh yang berpendidikan dapat dipahami dengan baik, walaupun ternyata masih ada yang mengotak-ngatikkan peran gender pada jenis kelamin. Hal tersebut didasari oleh cara pemahaman penafsiran agama secara patriarkal. Walaupun banyak sejarah di Aceh yang membuktikan bahwa perempuan Aceh banyak yang menjadi pemimpin sukses, ternyata tidak menjadi acuan sepenuhnya bagi perempuan-perempuan Aceh masa kini dalam membuat keputusan. Keputusan masih didasari pertimbangan mengurus pekerjaan domestik yang lebih mayoritas daripada mengembangkan diri sepenuhnya di luar rumah. Namun untuk masa sekarang, laki-laki di Kota Banda Aceh lebih memberikan keleluasan bagi perempuan untuk memilih keinginannya bekerja di luar rumah atau menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya tanpa menambah tujuan dan kebebasan bekerja perempuan agar bisa menjadi tulang punggung kedua dalam keuangan rumah tangga. Membantu istri dalam menyelesaikan pekerjaan domestik merupakan hal yang tidak tabu bagi mereka, akan tetapi bagi sebagiannya tetap mempunyai pemahaman bahwa pekerjaan domestik sepenuhnya merupakan tanggung jawab seorang istri. Mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.